kebetulan ditemenin sama Dede, ditemenin sama Teh Yuli juga asistennya Dede, dan ada Morena juga gitu. Karena kebetulan emang kita habis syuting, saya lagi sakit mata gitu. Jujur ini pertama kali saya ngerasain sakit mata gitu. Lebih baik sakit hati daripada sakit mata ini. Menurut dari diagnosa dokter, saya tuh nular dari kakak saya. Kebetulan kakak saya duluan sakit mata, lalu kita bersentuhan, terus ada gatel di mata saya kucek-kucek. Sebenarnya kalau mata kita gatel harusnya nggak boleh langsung bersentuhan dengan tangan, karena penyebaran virus atau bakteri biasanya dari tangan ke mata gitu. Makanya kalau ada gatel harusnya pakai tisu. Cuma saya waktu itu saya nggak ngeh, saya kucek-kucek pakai tangan, dan akhirnya infeksinya menyebar. Mata saya emang saat itu banyak mengeluarkan air. Akhirnya saya inisiatif ke salah satu klinik mata di Jakarta gitu. Dan memang dekat dengan lokasi syuting kita. Ya prihatin lah gitu. Maksudnya menurutnya dia prihatin karena emang saat ngos air mata saya bercucuran mulu saat itu, sampai saya harus pakai kacamata kan supaya nggak terlalu kelihatan, supaya untuk kamuflase gitu penyakit mata saya. Cuma setelah itu saya sadar dokter, saya minta izin bahwa emang Sabtu atau Minggu ini nggak bisa syuting dulu, harus istirahat. Kemarin Bilar 2 hari nggak masuk lagi sakit ya. Kita doain juga Bilar sama Lesti hubungannya baik-baik aja, bisa lebih ke jenjang yang serius gitu. Dan semoga juga Bilar cepat sembuh. Ya kalau mengkhawatir mungkin ya ada namanya teman dekat, namanya udah dekat gitu kan. Jangankan si Dede, saya aja kalau orang seteman gitu, saya aja sama dia suruh beli obat apa segala macam kan, itu bukan berarti ya ya namanya udah kenal, udah deket, ya perhatian tetap ada. Wah, mereka mah sangat-sangat luar biasa banget ya. Maksudnya ketika saya sakit mereka selalu mensupport, dan bahkan ada yang ngasih saran gitu. Kak, ya saya sih dikasih tahu sama kakak saya kan. Kadang ada yang DM ke keluarga saya, DM ke Moreno, berobatnya pakai gini dong, ada yang nyaranin pakai daun sirih, ada yang nyaranin pakai ini, pakai itu. Ya banyak sekali masukan-masukan. Karena kan itu kan mereka berharap saya cepat sembuh. Mereka selalu berharap saya bisa menemukan obat yang bagus untuk kesembuhan mata saya. Saya selalu ingetin ke mereka bahwa kalau bersentuhan dengan saya jangan kucek-kucek mata ya. Karena awal mula saya sakit ya indikasinya seperti itu. Jadi saya selalu ingatkan ke mereka supaya mereka nggak menular dari saya. Iya, kalau namanya udah dekat, udah namanya udah kena dekat ya. Terus orang itu kelihatan ada yang dirasakan atau sakit ya, pasti saya ya merasa khawatir, dan saya juga menyarankan pasti apa yang udah dialamin sama saya dulu, sayanya sembuhnya pakai apa. Nah, pasti saya sarankan nih besok beli atau nanti beli obat ini aja. Karena saya juga dulu pakai itu sembuh, dan jangan pakai obat yang macam-macam aneh-aneh. Ya makanya kemarin saya jangan pakai obat tetes terus, ya kan malah sakit matanya. Lebih baik pakai yang salep. Kita doakan semoga cepat sembuh, dan itu yang penting kita jangan merasa ngeri, enggak. Ya kasihan, supaya mudah-mudahan dia cepat sembuh, dan kalau kita punya pengalaman ya kasih pengalaman. Kalau menurut saya dulu pernah sembuhnya seperti itu, kasih obat itu. Ada yang nyaranin saya harus pakai salep, ada yang nyaranin juga saya kompres air dingin. Dan emang ya banyak yang nganjurin cara tradisional, banyak juga yang nganjurin saya pakai obat-obat medis. Saya sih, dia mau ngelamar besok, melamar sekarang silakan aja. Kan tergantung udah persiapan dari kedua pihaknya, maksudnya dari dia, dari si Dedenya. Kalau memang udah sama-sama siap, saya silahkan aja gitu kan. Nggak usah nunggu tahun depan, yang penting mereka berdua loh udah siap, ya udah silahkan. Dari kakaknya juga udah bebas, maksudnya tuh kalau di orang Sunda kan kalau yang adik perempuan ngelangkain nggak masalah. Kalau memang udah waktunya gitu, kita nggak ada yang bisa menghalangi kehendak yang kuasa. Ya nggak dipatokin lah selama saya ngerasa, soalnya kan kita yakin dengan terhadap sesuatu itu kan nggak mesti kita patokin, tapi ketika kita ngerasa yakin kapanpun itu ya kita nggak tahu kan
Allah sang maha membalak-balik hati seseorang gitu. Bisa aja kita kalau kita patokin, waduh kita kasih waktu setahun nih untuk mengenal, tapi ternyata Allah ngasih waktu 3 bulan, saya udah yakin ya udah gitu. Saya nggak pernah matokin umur saya untuk kapan untuk menikah, karena kalau emang matokin umur, dulu saya ketika ditanya umur 17, saya masih remaja, umur 17 saya ditanya kapan pengen nikah, saya selalu bilang 23. Saya nggak pengen lama, udah 3, udah 4 gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya ngerasa bahwa ketika nikah harus banyak aspek-aspek yang mesti disiapkan gitu, banyak hal yang mesti disiapkan. Kapan mau nikah kak? Siapa yang mau nikah? Dede? Hah? Dede? Tahun depan itu 2021 ya? Ya kalau nggak tahun depannya lagi, kalau nggak tahun depannya lagi, tahun depannya lagi. Oke, kalau nggak Sabtu, Minggu. Seneng ya ngelihat ada pasangan-pasangan baru kayak gitu ya, apalagi fenomenal kan, kayak Lesti sama Bilar maksudnya kan. Ya, pokoknya apapun yang mereka lakukan tuh saat ini menjadi berita kan. Mereka tuh kemarin si Lesti tuh guntingin kukunya Bilar sampai habis tuh jarinya Bilar tuh. Dekat lah mereka, maksudnya ya seperti yang terlihat di panggung ya begitu juga di belakang. Selama yang Rara lihat sih ya, tingkah romantis di atas panggung sama di belakang panggung sih sama banget. Gemes banget sih, gemes karena mungkin mereka kan, kalau aku tuh di deket mereka kayak sirik gitu, iri banget. Jadi ngelihat keuangan mereka tuh, jangan sampai Kak Bilar menyakiti Kak Lesti lagi gitu loh. Kalau masalah Kak Lesti atau Kak Bilar yang mau nikah tahun depan, Rara juga belum tahu ya, tapi doa terbaik aja lah, mau kapan juga kalau misalnya jodoh nanti bakal dipermudah sama Allah. Insya Allah kamu bisa bertahan, ya kita berlainan profesi, kita berlainan warna. Bunda dari segi pop, Bubun dari pop, kamu dari dangdut. Tapi kalau bisa sama seperti kayak Bubun, 50 tahun di dalam dunia karir. Kalau menurut dilihat dari segi umur mah memang ya sudah cukup ya. Apalagi di kampung, 17 tahun udah digonjreng kan, tapi nah cuman kan kalian ini kan berkarir ya dua-duanya gitu. Kalau menurut Bunda sangat sayang, menyayangkan, jangan dulu aja. Karena kalau tuh, karena dah jodoh mah nggak kemana. Kalaupun Lesti memang berjodoh dengan Bilar, berarti itu adalah sudah kehendak Allah dan itu sudah digariskan oleh Allah. Jodohnya Lesti adalah Rizky Bilar gitu ya. Ya kita doain juga Bilar sama Lesti hubungannya baik-baik aja, bisa lebih ke jenjang yang lebih serius gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.